Dalam setiap turnamen besar, ada keputusan-keputusan kecil yang mampu menciptakan gelombang besar. Dan kali ini, sorotan tertuju pada satu nama, Gerald Van den Bergh. Pelatih anyar Timnas U23 Indonesia itu baru saja mengumumkan skuad final berisi 23 pemain untuk ASEAN Cup U23 2025. Dan yang menarik bukan hanya siapa yang dipanggil, melainkan bagaimana ia memilih. Khususnya di posisi yang sering dianggap sebagai pos terakhir pertahanan, penjaga gawang. Tak seperti pendahulunya Shin Tae-yong yang lebih mengandalkan nama-nama dengan jam terbang tinggi dan pengalaman kompetisi internasional, Van den Bergh memilih jalur berbeda. Ia mengedepankan performa terkini dan dinamika karakter dalam latihan intensif, bahkan berani menggeser kiper langganan demi memberi ruang pada pemain muda yang baru mencicipi panggung profesional. Keputusan ini pun langsung memancing diskusi, baik di media maupun di kalangan penggemar. Apakah ini perjudian atau justru bentuk keberanian yang akan mengubah arah masa depan Garuda Muda? Turnamen kali ini bukan sekadar laga biasa bagi Indonesia. ASEAN Cup U23 2025 digelar di tanah air sendiri dan publik masih mengingat jelas bagaimana kita nyaris mencapai takhta tertinggi 2 tahun lalu ketika tim muda Indonesia tampil heroik sebagai runner-up. Kini, beban ekspektasi bertumpu di bahu generasi baru yang akan bersaing di grup A bersama rival abadi Malaysia, tim penuh kejutan Filipina, serta Brunei Darussalam yang tengah berbenah. Atmosfer di kubu Garuda Muda terasa berbeda. Sorotan tertuju bukan hanya pada pemain depan atau lini tengah kreatif, tetapi justru pada penjaga gawang yang dipilih Van den Bergh untuk menjadi tembok terakhir. Bukan pilihan aman, tapi pilihan berani. Inilah awal dari cerita baru sepak bola Indonesia. Dan seperti biasa, cerita besar selalu dimulai dari keputusan yang tak biasa. Untuk itu, menarik untuk disimak dan inilah 23 pemain resmi akan tampil di Piala AFF Perdana lawan Brunei. Ya, Gerald Van den Bergh dan sebuah keberanian sunyi di balik mistar Garuda Muda. Di tengah euforia sepak bola nasional menyambut ASEAN Cup U23 2025, satu nama kini mencuri perhatian, Gerald Van den Bergh. Pelatih asal Belanda yang baru saja dipercaya menangani Timnas U23 Indonesia ini secara resmi mengumumkan daftar akhir skuad berisi 23 pemain untuk turnamen bergengsi tersebut. Turnamen yang kali ini terasa lebih istimewa karena Indonesia bukan hanya peserta, melainkan juga tuan rumah. Dan lebih dari sekadar seremoni, inilah panggung pertaruhan. Bukan hanya untuk prestasi, tapi juga arah masa depan sepak bola usia muda Indonesia. Skuad yang diumumkan Van den Bergh bukanlah sekadar kumpulan pemain muda, tapi benar-benar deretan talenta terbaik yang dimiliki negeri ini. Nama-nama seperti Muhammad Ferrari, palang pintu yang tangguh dan berpengalaman di berbagai level usia, Donny Tri Pamungkas, winger serba bisa dengan kecepatan mematikan, hingga Jens Raven, striker berdarah campuran yang belakangan mencuri perhatian lewat penampilan solidnya di luar negeri menjadi bagian dari kekuatan Garuda Muda kali ini. Sebuah kombinasi antara pemain lokal potensial dan diaspora berbakat yang menjanjikan kedalaman serta variasi taktik bagi sang pelatih anyar. Namun dari semua lini, satu keputusan kecil yang menarik perhatian banyak mata justru datang dari sektor penjaga gawang. Setengah tahun lalu di ASEAN Cup U23 2024, pelatih sebelumnya Shin Tae-yong menjatuhkan pilihan pada trio Cahya Supriyadi, Dava Fasya, dan Erlangga Setio, 3 kiper yang sudah melewati berbagai fase pembinaan timnas usia muda. Ketiganya pun kembali dipanggil Van den Bergh dalam pemusatan latihan kali ini. Tapi berbeda dengan Shin, Van den Bergh tidak sekadar mengulang formula yang sama. Satu perubahan kecil namun signifikan ia lakukan. Ia tak langsung menjadikan ketiganya sebagai pilihan mutlak di daftar final. Di balik latihan tertutup dan evaluasi mendalam selama training camp, Van den Bergh memberi ruang bagi analisis baru. Bukan hanya soal kemampuan shot stopping, tapi juga distribusi bola, komunikasi lini belakang, dan mentalitas menghadapi tekanan di laga besar. Dan dari sana, lahir keputusan yang disebut-sebut di luar dugaan. Gerald Van den Bergh tahu, di turnamen sebesar ini, satu kesalahan di bawah mistar bisa menghapus seluruh kerja keras tim. Maka, ketimbang terpaku pada nama besar atau jam terbang, ia memilih pendekatan yang lebih modern dan menyeluruh. Keputusan ini bukan tanpa risiko, namun justru disitulah keberaniannya, mengguncang hal yang selama ini dianggap sudah mapan.
Indonesia tergabung di grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Laga perdana kontra Brunei tinggal hitungan jam. Namun aroma perubahan sudah lebih dulu terasa sejak daftar skuad dirilis. Dan seperti biasa, langkah awal menuju sejarah besar seringkali dimulai dari sebuah keputusan kecil, sebuah keberanian sunyi yang mungkin baru akan dimengerti nanti. Ya, di negeri yang terus bermimpi besar soal sepak bola, terkadang perubahan tidak selalu datang dalam bentuk gemuruh. Kadang ia hadir diam-diam, dalam seleksi, dalam pilihan, dalam keputusan yang terlihat kecil namun mengguncang fondasi. Itulah yang kini terjadi di skuad Timnas U23 Indonesia saat Gerald van den Burg secara resmi mengumumkan 23 nama final untuk ASEAN Cup U23 2025. Turnamen ini bukan sekadar perhelatan biasa. Indonesia bukan hanya tuan rumah, tapi juga pemilik mimpi besar yang tertunda sejak menjadi runner-up di edisi 2023. Harapan publik, tekanan federasi, dan mata se-Asia Tenggara kini tertuju pada Garuda Muda. Di tengah semua itu, Van den Burg datang bukan hanya membawa taktik Eropa, tapi juga cara berpikir yang berbeda, termasuk soal siapa yang layak menjaga gawang Garuda. Nama-nama seperti Muhammad Ferrari, Doni Tripamungkas, hingga Jens Raven mewakili wajah segar dan penuh potensi dalam skuad ini. Namun bukan mereka yang jadi topik hangat sejak pengumuman skuad dirilis. Justru satu keputusan sunyi dari sektor penjaga gawang yang mengundang diskusi hangat, dicoretnya Erlangga Setio, kiper jangkung 196 cm yang selama ini jadi langganan Shin Tae-yong. Erlangga bukan nama sembarangan. Ia telah menjadi bagian dari sistem Timnas sejak kelompok usia U20 dan merupakan satu dari 3 kiper pilihan Shin Tae-yong di ASEAN Cup U23 2024. Keberadaannya selama ini tak tergoyahkan, namun Van den Burg datang dengan selera berbeda. Ia tidak sekadar melanjutkan warisan. Ia menantangnya. Dalam pemusatan latihan kali ini, selain membawa kembali trio Erlangga, Cahya Supriyadi, dan Dava Fasya, Van den Burg secara mengejutkan menambahkan 3 nama baru sebagai pesaing. Putra Sheva, Husna Al-Malik, dan Muhammad Ardiansyah. Dan dari evaluasi berlapis, lahirlah keputusan yang mengejutkan banyak pihak, Erlangga dicoret. Sebagai gantinya, Van den Burg mempertahankan Cahya Supriyadi dan Dava Fasya, 2 kiper muda dengan refleks cepat dan pengalaman di kelompok usia. Dan 1 slot terakhir ia berikan kepada sosok paling berpengalaman dari semua nama di daftar, Muhammad Ardiansyah, kiper utama PSM Makassar, yang telah mencicipi kerasnya Liga 1 sebagai pemain inti. Keputusan itu tampak sederhana, tapi di baliknya tersimpan filosofi baru. Van den Burg tak hanya melihat tinggi badan, reputasi, atau sejarah masa lalu. Ia menilai berdasarkan karakter, kesiapan mental, dan performa saat ini. Tak peduli siapa dulu favorit, siapa dulu kepercayaan. Baginya, semua harus mulai dari nol. Kini, Indonesia bersiap menghadapi grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Laga perdana melawan Brunei nanti. Namun duel sesungguhnya sudah dimulai jauh sebelum peluit pertama berbunyi, di ruang seleksi, di detik-detik pengambilan keputusan, dan di momen ketika seorang pelatih baru memilih jalan berbeda. Dan mungkin di sanalah awal dari semua perubahan besar dimulai. Ya, Selasa malam, 15 Juli 2025, lampu-lampu Gelora Bung Karno akan menyala terang, sorak penonton akan menggema, dan bendera merah putih akan berkibar di tribun-tribun. Inilah malam yang dinantikan, laga perdana Timnas Indonesia U23 di ajang AFF U23 Championship 2025. Di bawah komando pelatih baru, Gerald van den Burg, Garuda Muda membuka lembaran baru. Nama-nama dalam skuad kini berbeda, filosofi permainan berubah, tapi semangat dan ambisi tetap sama, membawa merah putih terbang setinggi-tingginya. Bagi sebagian orang, kepergian Shin Tae-yong bisa saja dianggap sebagai kehilangan arah. Namun, justru disinilah letak tantangannya. Tahun lalu,
Indonesia U23 mencatat sejarah sebagai semifinalis Piala Asia U23. Prestasi luar biasa yang menempatkan nama tim muda Indonesia di panggung Asia. Kini, ajang AFF bukan hanya pemanasan, tapi juga arena pembuktian bahwa meski pelatih berganti dan wajah baru bermunculan, kelas Garuda Muda tetap tak tergoyahkan. Van den Burg, pelatih berdarah Eropa yang kaya pengalaman, membawa pendekatan berbeda. Ia tak ragu mengutak-atik lini, memilih pemain-pemain yang dinilainya layak, bahkan membuat keputusan mengejutkan dalam pemilihan penjaga gawang. Tapi satu yang pasti, pria Belanda ini datang dengan satu tujuan, menjaga bara semangat yang telah dinyalakan pendahulunya dan mengubahnya menjadi nyala yang lebih besar. Malam ini, Brunei Darussalam akan menjadi lawan pertama. Namun yang sesungguhnya dihadapi oleh Garuda Muda adalah ekspektasi, tekanan, dan bayang-bayang kejayaan sebelumnya. Di hadapan puluhan ribu supporter dan jutaan pasang mata, para pemain muda ini akan berlari, bertarung, dan bermimpi. Satu langkah kecil malam ini bisa jadi pijakan menuju kejayaan besar esok hari, dan kita semua akan jadi saksi. Ya, 23 nama, satu misi. Garuda Muda siap terbang di bawah komando Van den Burg. PSSI secara resmi mengumumkan daftar 23 pemain yang akan mewakili Indonesia di ajang Piala AFF U23 2025. Di balik rilis itu, tersimpan sebuah pesan jelas. Pelatih anyar Gerald Van den Burg tidak sekadar menyusun skuad, tapi membentuk identitas baru bagi Garuda Muda. Dengan pengalaman Eropa dan kedisiplinan khas Belanda, Van den Burg meramu komposisi pemain yang tak sekadar mengandalkan nama besar, tetapi perpaduan antara potensi, kecepatan, dan kecerdasan bermain. Menariknya, dari seluruh nama yang dirilis, hanya 3 penyerang murni yang ia bawa. Sebuah pilihan yang menunjukkan bahwa ia lebih mengutamakan fleksibilitas taktik dan intensitas serangan dari berbagai lini. 3 penyerang pilihan Van den Burg adalah Rahmat Arjuna, Hoki Caraka, dan Jens Raven. Hoki dikenal sebagai predator tajam di kotak penalti, Jens membawa nuansa Eropa dengan postur dan visi bermain khas pemain Belanda, sementara Rahmat Arjuna menjadi kartu liar yang siap mengejutkan. Untuk mengisi sisi sayap, Van den Burg mempercayakan 4 nama lincah dan dinamis, Dominikus Dion, Victor Detan, Altaf Indi, serta Yardan Yafi. Keempatnya memiliki kecepatan serta kemampuan 1 lawan 1 yang bisa menjadi pembeda dalam pertandingan-pertandingan ketat. Di lini tengah, 5 nama tampil sebagai poros keseimbangan antara kreativitas dan pertahanan. Robby Darwish siap menjadi jembatan antara lini belakang dan depan. Arkan Fikri akan mengatur tempo dengan visi bermainnya, didukung oleh Tony Firmansyah, Raihan Hanan, dan Firman Juliansyah. Semuanya pemain muda dengan jam terbang yang terus menanjak. Pilihan ini menunjukkan bahwa Van den Burg tak hanya membangun tim untuk turnamen jangka pendek. Ia sedang merancang fondasi untuk masa depan. Skuad ini adalah cerminan dari keyakinan, proses seleksi ketat, dan filosofi sepak bola yang mulai berubah wajahnya. Kini, hanya satu hal tersisa, membuktikan bahwa keputusan-keputusan ini bukan sekadar eksperimen, tapi fondasi untuk prestasi. Garuda Muda telah ditentukan. 23 pemain, 1 lambang di dada, 1 tujuan, AFF U2025, Indonesia bersiap untuk memulai cerita barunya. Kini, 23 nama sudah diumumkan, pilihan telah dibuat. Dari lini belakang hingga ujung tombak, semua mata tertuju pada bagaimana Gerald Van den Burg akan meramu tim ini menjadi kekuatan baru Asia Tenggara. Kita nantikan bagaimana para pemain pilihan Meneer Belanda ini akan menjawab tantangan, bukan hanya sebagai individu, tapi sebagai satu kesatuan Garuda Muda yang siap terbang tinggi. Dan tentu saja, laga perdana kontra Brunei Darussalam akan menjadi panggung pertama. Sebuah ujian awal yang bisa menjadi penanda, apakah racikan Van den Burg mampu langsung berbicara atau butuh waktu untuk menyatu. Apapun hasilnya nanti, satu hal pasti, ini bukan sekadar pertandingan, tapi langkah awal menuju cerita baru Timnas Indonesia U23. Kita tunggu kiprah 23 pemain pilihan Gerald Van den Burg. Kita tunggu bagaimana Garuda Muda memulai perjalanannya di AFF U23 2025. Dan semuanya dimulai malam ini.
Jadi itulah tadi cerita dari Garuda Aktif hari ini. Jangan lupa pantengin terus cerita menarik lainnya di channel ini dan jangan lupa klik like-nya serta tulis pendapatmu di kolom komentar. Dukung terus Timnas Indonesia karena masih banyak cerita menarik lainnya yang akan kami persembahkan untuk kalian semua. Tetap semangat!